رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing mata kuliah secara pendidikan Islam Bapak Nurdi SAG MPD dan segenap Civitas Sedit Al-Fatah, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Asrori, prodi PAI 5B. Saya di sini akan mengangkat tema lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebelumnya marilah kita ketahui terlebih dahulu apakah lembaga pendidikan Islam itu. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai sarana, peraturan, dan penanggung jawab pendidikan yang dijiwai oleh semangat ajaran dan nilai-nilai Islam dengan niatan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga nantinya menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan baik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara lembaga-lembaga di Indonesia adalah 1. Surau, 2. Maunasa, 3. Pesantren, 4. Madrasah. 1. Surau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang ulun. Fungsi surau ini semakin kuat karena struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Menurut ketentuan bahwa laki-laki tak punya kamar di rumah orang tuanya, sehingga mereka diharuskan untuk tidur di surau. Kenyataan ini menyebabkan surau menjadi tempat penting pendewasaan generasi Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan lainnya. Ada 2 jenjang pendidikan di surau, yaitu 1. Pengajian kitab. Materi pendidikan pada jenjang ini meliputi ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. 2. Pengajaran Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran ada 2 macam tingkatan. Yang pertama, pendidikan rendah, yaitu pendidikan untuk memahami ejaan huruf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di samping itu juga dipelajari cara berwudu dan tata cara sholat yang dilakukan dengan metode praktek dan menghafal. Yang kedua, pendidikan atas, yaitu pendidikan membaca Al-Quran dengan lagu, qasidah, berjanji, dan tajwid. Lama pendidikan di kedua jenis pendidikan tersebut tidak ditentukan. Seorang siswa baru dikatakan tamat bila ia telah mampu menguasai materi-materi di atas dengan baik. 2. Maunasa. Maunasa merupakan pendidikan Islam terendah. Maunasa berasal dari kata Arab madrasah. Maunasa merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa di Aceh. Bangunan ini seperti rumah tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain.
Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Maunasa secara fisik adalah bangunan rumah panggung yang dibuat dari setiap kampung, dan di antara fungsi Maunasa adalah 1. Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan tempat penyalurannya, tempat musyawarah dan sebagainya. 2. Sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran. Pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah 1 bulan sekali. 3. Pesantren. Menurut asal katanya, pesantren berasal dari kata santri yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri. Sedangkan menurut Sujoko Prasojo, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, dan para santri tinggal di asrama. Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah masyarakat tidaklah terasa asing. Materi pelajaran dan metode pengajaran di pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama, sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Kitab tafsirnya kuning. Pelajaran agama yang dikaji di pesantren ialah Al-Quran dengan tajwid dan aqaid dan ilmu kalam, fikih dan usul fikih, tarikh, tasawuf dan sebagainya. Yang keempat, madrasah. Kalau dicermati istilah madrasah dari aspek derivasi kata, maka madrasah merupakan isim makan dari kata darosa yang berarti belajar. Jadi madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa. Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peran penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam banyak menarik perhatian berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. Hal itu disebabkan karena jumlah peserta didiknya yang signifikan, akan tetapi juga karena karakteristiknya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Madrasah yang pertama didirikan di zaman Rasulullah SAW adalah Dar al-Arqam di Mekah, dan guru pertamanya adalah Rasulullah SAW sendiri, dan murid-murid pertamanya adalah para sahabat Nabi terpilih. Pendidikan Islam secara kelembagaan tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Di samping lembaga yang bersifat umum seperti masjid, terdapat lembaga yang mencerminkan kekhasan orientasinya. Pada abad ke-14 Hijriah dikenal beberapa sistem pendidikan Madaris al-Tarbiyah Islam. Kajian tentang madrasah oleh seorang peneliti selama ini masih berkutat pada aspek madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dilihat dari aspek historis. Namun, kajian yang dikaitkan dengan aspek sosial bisa dikatakan masih kurang. Dalam masa yang cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru. Dalam konteks inilah kemudian dituntut adanya suatu ketegasan visi dan misi pendidikan Islam, sehingga tidak tergoda oleh tarik-menarik kecenderungan secara ekstrim. Pendidikan Islam bukanlah sekadar untuk menjadikan pendidikan agama Islam sebagai cagar budaya dengan mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, tetapi sebagai agent of change tanpa kehilangan jati diri keislamannya. So, jadi itu saja dari saya. Arigatou minasan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.